Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita yang pertama hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita fokuskan hidup kita untuk menyembah Tuhan pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau menjadi Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
kasihnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, terima kasih, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus, Engkau baik. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur akan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab tak pernah habis-habisnya kasih dan rahmatmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat perkenananmu bagi kami. Sehingga kami bisa ada sampai saat ini Tuhan, itu hanya karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ambil alih kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu menyaksikan dari rumah Tuhan, dimanapun mereka berada. Karena kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas dengan apapun. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Kami bersyukur mempunyai Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa bersama dengan Tuhan, amin.
coba kasih salam dulu kiri kanan, bilang engkau diberkati Tuhan pagi hari ini. Sebab kita mau masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian. Kita memuji dan besarkan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, janji besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi, di surga, dengan senap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Dia Allah yang luar biasa bagi hidup kita, amin. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan janji, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita sebuah janji. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, katakan mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan janji.
bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua janji. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan janji. Mari rayakan dan janji. Mari rayakan dan janji. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Kita percaya pagi hari ini kita bersuka cita, amin Bapak Ibu. Sebab Tuhan itu baik dan bahkan Dia teramat baik bagi kehidupan kita. Setelah kita akan berikan persembahan, mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Engkau kuduskan, sucikan sehingga layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan mengelolanya, berikan hikmat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Satu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah dan korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih persembahannya Tuhan Yesus memberkati hidup Bapak Ibu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubahkan kita, sehingga firman yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
setia. Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kau lebih tahu. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri kembali di hadapan Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kami bersyukur kami punya Yesus sebagai penolong kami yang setia. Amin. Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tema firman Tuhan kita siang ini adalah keteguhan iman. Diambil dari Nas Alkitab Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Dalam ayat ini kita menemukan seorang tokoh di Alkitab yang sangat terkenal, namanya Bapak Abraham. Bapak Ibu, Bapak Abraham. Nah, mengapa Abraham mendapat gelar Bapak orang beriman? Alkitab memberikan petunjuk bahwa ia adalah seorang yang memiliki keteguhan iman. Jadi Abraham itu mendapat gelar Bapak orang beriman. Ini luar biasa Bapak Ibu. Satu gelar yang Tuhan berikan kepada seorang yang bernama Abraham. Yang jadi pertanyaan buat kita, apa yang kita bisa pelajari dari imannya Abraham? Apa yang kita dapati Bapak Ibu? Yang pertama, beriman meski belum mengetahui tempat yang dituju. Kita baca ayatnya Bapak Ibu, Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan, itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Tuhan, ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya, ia sama sekali belum mendapat gambaran soal tempat yang akan dituju. Bapak Ibu, ini satu perintah yang unik dan menarik. Kenapa? Karena ketika Tuhan kasih perintah sama Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya, tempat dia mana tinggal, Tuhan gak kasih tahu kemana dia harus pergi. Tuhan hanya bilang, Abraham pergi tinggalkan tanah leluhurmu.
Kira-kira demikian Bapak Ibu. Ini suatu perintah yang gak masuk akal kan. Satu perintah yang agak aneh menurut kita Bapak Ibu. Misalkan saya ini dapat perintah dari gereja. Pak Kiki pergi ke satu tempat. Tapi tempatnya gak dikasih tahu. Kan bingung Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah meski demikian Abraham tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Perhatikan Bapak Ibu. Meski demikian Abraham tidak menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Dia gak menolak. Dia lakukan perintah itu dengan apa? Dengan ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita termasuk orang yang sampai hari ini taat melakukan perintah Tuhan? Ini jadi bahan koreksi diri kita Bapak Ibu. Abraham, dia tetap taat meskipun perintahnya gak tahu kemana tempat yang dia akan tuju pada waktu itu. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Abraham memiliki iman yang teguh terhadap perintah yang Tuhan berikan. Iman yang teguh dan sejati ialah tetap menaruh percaya kepada Allah meskipun belum mengetahui tempatnya. Kenapa? Karena Abraham percaya bahwa Allah punya rencana yang indah atas hidupnya meskipun satu ia belum memahami tempat yang akan dituju. Abraham percaya apa yang Tuhan perintahkan itu adalah satu rencana yang indah buat hidupnya. Bapak Ibu coba kita lihat ya. Satu hal yang menarik dari ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu. Di dalam ayat yang pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang tuju. Tapi dia tahu Bapak Ibu. Tempat yang akan diberikan Tuhan kepadanya ada tempat di mana akan menjadi apa? Menjadi milik pusakanya. Kenapa Abraham bisa memiliki pandangan seperti itu? Karena imannya yang teguh, yang percaya di mana Tuhan yang memberitakan itu adalah Tuhan yang punya rencana yang indah atas hidupnya. Bapak Ibu, hari ini pun kita diingatkan, Tuhan selalu punya rencana yang indah buat hidup kita. Itu perlu dipahami Bapak Ibu. Meskipun hari ini berkata, kok nyatanya hidup saya seperti ini. Bapak Ibu, kok hidup saya kok sepertinya enggak seperti yang Tuhan harapkan. Tapi Bapak Ibu Tuhan, saya mau katakan sekali lagi bahwa Tuhan tetap punya rencana yang indah buat hidup kita. Seperti yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kenapa? Karena Abraham memiliki iman yang teguh. Nah untuk itu ibu bapak saksian Tuhan, untuk memahami rencana Allah dibutuhkan iman yang teguh dan sejati. Untuk kita bisa memahami rencana Allah yang indah buat hidup kita, dibutuhkan iman yang teguh dan sejati. Iman yang tidak gampang goyah. Iman yang tidak gampang menyerah ketika ada tantangan, ada persoalan, ada hal-hal yang rasanya kok seperti ini ya kenyataannya. Tapi kita diajak untuk tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Teguh kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Tuhan. Beriman dalam kemustahilan. Apa yang kita bisa pelajari iman Abraham? Yang pertama yaitu beriman meskipun dia tidak mengetahui tempat yang dituju. Yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12 berkata, karena iman ia juga dan Sarah
beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk. Mati pucuk artinya orang yang sudah dikatakan gak bisa punya anak. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham memiliki teladan dalam hal imannya untuk menghadapi kemustahilan. Meskipun Sarah tertawa karena tahu bahwa ia mandul. Bapak Ibu, ketika Allah berjanji sama Abraham, pertama dia berjanji terhadap tanah milik pusaka. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, kenyataannya tidak seperti itu. Abraham udah lanjut usia. Sarah juga udah lanjut usia. Alkitab mengatakan dia sudah mati pucuk. Artinya dia udah gak bisa punya anak. Bahkan Sarah itu disebut mandul. Berarti gak bisa punya anak Bapak Ibu. Tapi Abraham terus mengimani di tengah kemustahilan yang dia hadapi saat itu. Kenapa? Dia percaya Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Dia imani di dalam kemustahilan yang dihadapi pada waktu itu. Bahkan dia pernah bilang, Tuhan nanti akan meneruskan adalah orang kepercayaanku yang akan meneruskan. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu akan memiliki keturunan. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, kadang-kadang kita berada dengan situasi yang mustahil. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, dikatakan begini, iman sejati terkadang diuji dari orang yang terdekat. Tapi Abraham terbukti bahwa ia lulus dalam ujian kemustahilan. Karena dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak, justru banyak kaum, bangsa dan bahasa dari keturunannya. Kita lihat keturunan Abraham seperti pasir di laut. Banyak Bapak Ibu. Orang-orang keturunan Timur Tengah itu begitu banyak di muka bumi. Itu adalah keturunan Abraham. Di mana Abraham mengimani di tengah kemustahilan yang dia hadapi pada waktu itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu hari-hari ini? Mungkin kita hari ini diperhadapkan dengan perkara-perkara yang katanya nggak mungkin. Mustahil. Mungkin kita merasa aduh Tuhan rasanya nih toko saya ini nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Mungkin rumah tangga saya ini sudah tidak tertolong lagi. Karena keadaan rumah tangga saya ini seperti ini Tuhan. Semakin hari bukan semakin baik. Rasanya rumah tangga saya semakin terpuruk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita diingatkan melalui peristiwa seorang bernama Abraham. Abraham beriman di tengah kemustahilan yang dia hadapi pada waktu itu. Dan kita lihat dari Abraham, maka dia lulus dalam ujian. Bahkan orang terdekat sendiri pun yang sepertinya sudah tidak lagi berharap punya anak. Bapak Ibu, seandainya ini kita suami istri. Si suami berharap mengimani akan punya keturunan. Tapi yang si sang istri berkata, udah gak mungkin dah. Bukti sampai hari ini gak ada tanda-tanda. Bagaimana dengan iman kita Bapak Ibu? Kadang-kadang ujian itu datang dari orang terdekat sendiri loh Bapak Ibu. Seperti Abraham diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Tapi Abraham tetap mengimani di tengah kemustahilannya. Karena dia percaya, Alkitab berkata, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang dia pegang. Hari ini Bapak Tuhan, mungkin hari ini pun kita sedang menghadapi hal-hal yang kelihatannya mustahil. Tapi kita percaya Tuhan sanggup membuat yang mustahil jadi mungkin di hadapan kita. Amin. Bapak Ibu, kadang-kala saya pun diperhadapkan dengan perkara-perkara yang mustahil. Nggak gampang loh Bapak Ibu. Nggak gampang, kadang-kadang diperhadapkan situasi seperti itu.
Di mana kita diperhadapkan dengan situasi kayaknya nggak mungkin nih dapat tertolong lagi. Nggak mungkin nih bisa diatasi. Nggak mungkin nih seperti udah nggak ada jalan keluar lagi. Tapi ibu bapak siapa Tuhan, di sini dibutuhkan iman. Iman yang kokoh, iman yang sejati. Karena kita percaya kalau kita beriman di dalam kemustahilan, kita akan bisa melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Itu yang mesti kita pahami. Bapak Ibu, saya khotbah gini bukan hanya buat Bapak Ibu loh, buat diri saya juga. Kadang-kadang saya diperhadapkan dengan situasi yang sama. Aduh, kayak Tuhan ini kayaknya berat nih. Rasanya susah nih, kayaknya nggak mungkin nih bisa teratasi. Tapi Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa ketika kita beriman di dalam kemustahilan, maka Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Nggak pernah terpikirkan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga, beriman dan melihat ke depan. Dalam Ibrani 11, 13, 16 berkata demikian, Bapak Ibu Tuhan. Dalam iman mereka semua itu telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka dikatakan berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Kemudian ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal ini mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bapak bagi Tuhan, dalam nas Ibrani 11 ini kita menemukan ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab. Termasuk juga ada orang-orang tokoh-tokoh Alkitab yang dimana mereka hanya bisa melihat dari jauh, tidak mendapatkan janji yang seperti yang dijanjikan oleh Alkitab, Bapak Ibu. Dan sepertinya kita ini sebagai seorang asing, pendatang di bumi. Dan memang betul Bapak Ibu, kita ini, dunia yang kita tinggal ini, kita ini sebagai pendatang. Kita ini orang asing di bumi. Kenapa Bapak Ibu? Karena tujuan hidup kita ini bukan di bumi. Tujuan hidup kita adalah masuk ke tanah air yang kekal, yaitu surga yang baka. Itulah kota yang akan disediakan Tuhan buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Abraham melihat jauh ke depan bahwa di dunia yang dia tinggal ini ada tempat sementara, Bapak Ibu. Iman yang teguh membawa seorang untuk dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang. Bapak Ibu, dikatakan iman yang teguh membawa seseorang dapat melihat jauh ke depan, menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang. Apa kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini? Kadang-kadang banyak kenyataan kita hadapi yang rasanya nggak sesuai. Tidak seperti kita harapkan. Tapi Ibu Bapak Tuhan, imannya teguh membawa saudara dapat melihat jauh ke depan. Seperti Abraham bisa melihat jauh ke depan. Bahwa nanti dia yang mendapatkan janji dari Tuhan itu, dia akan masuk ke tempat di mana yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal. Digambarkan sebagai tanah air dan kota surgawi. Bapak Ibu Tuhan, dibutuhkan kesetiaan kita. Kesetiaan kita Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Kita dapat menikmati kota yang disediakan Tuhan. Bapak Ibu, tanah air yang disediakan Tuhan untuk kita nanti ada di dalamnya. Dibutuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah kita termasuk orang yang sudah setia sama Tuhan sampai hari ini? Dibutuhkan kesetiaan Bapak Ibu. Pengenapan janji Allah itu akan tergenapi buat hidup orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita nggak setia Bapak Ibu, jangan harap kita akan menikmati pengenapan janji Tuhan atas hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Memandang jauh ke depan, melihat. Meskipun kenyataannya kita nih
Rahasia hidup banyak masalah, banyak pergumulan, ya, banyak diperlakukan perkara yang tidak adil dan sebagainya. Tapi ingat, tujuan kita ini bukan di sini, Bapak Ibu. Kita memandang jauh ke depan. Itu tanah air surgawi yang Tuhan sediakan buat kita orang yang setia kepadanya. Yang terakhir, Bapak Ibu sama Tuhan, yaitu yang keempat, yaitu iman dan pengorbanan. Iman dalam pengorbanan. Bapak Ibu Tuhan, kita baca Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kebanyakan telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bapak Tuhan, beriman dalam pengorbanan. Ketika Allah mengujinya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh beriman. Saya ulangi Bapak Ibu. Ketika Allah mengujinya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai orang yang teguh beriman. Apa buktinya? Abraham orang yang teguh beriman. Ketika dia diuji sama Tuhan. Bapak Ibu, ini ujian yang Tuhan kasih, ini bukan ujian yang sederhana. Bayangkan, untuk dapat Ishak, dia menunggu kurun waktu begitu lama. Kemudian setelah dia hidup bersama dengan Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan itu, di tengah-tengah kebahagiaannya tiba-tiba Tuhan bilang, Abraham, persembahkan Ishak untuk aku. Waduh Bapak Ibu, ini bukan satu hal yang mudah buat Abraham. Tapi karena Abraham punya iman yang teguh, iman yang sejati, dia rela, dia bawa Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan. Meskipun ada yang mengatakan kalau dia ceritakan terus terang kepada Sarah, mungkin Sarah nggak akan setuju, Bapak Ibu. Mana ada seorang ibu yang merelakan anaknya untuk dikorbankan. Tapi Abraham dengan keteguhan iman, lalu dia berkata sama Sarah, aku akan mempersembahkan korban di satu bukit. Aku akan ajak Ishak dan 2 bujangnya. Dia bawa Bapak Ibu. Dia pergi. Bapak Ibu, dia pergi. Lalu ketika sudah hampir tempat yang dekat untuk Ishak dikorbankan, dia suruh bujangnya tinggal di situ. Dia jalan berdua. Bapak Ibu, pernah nonton film ini kan, Abraham? Ya. Sewaktu nonton film Abraham tuh saya sempat nangis loh. Kenapa? Saya lihat bagaimana hatinya Abraham saat itu. Imannya tuh lagi diuji sama Tuhan. Bapak Ibu bayangkan, Abraham pergi jalan sama Ishak. Tiba-tiba Ishak ngomong begini, Bapak, di mana hewan yang kita akan korbankan, yang kita bawa kepada Tuhan? Bagaimana perasaan hati Abraham? Padahal yang mau dipersembahkan adalah Ishak kepada Tuhan. Tapi yang hebat Bapak Ibu, Abraham berkata demikian. Ini adalah tanda bahwa Abraham itu memiliki keteguhan iman di hadapan Tuhan. Dia berkata begini, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Itu perkataan iman yang teguh Bapak Ibu. Pada Abraham tahu Ishaklah yang harus dikorbankan. Tapi dia masih bisa ngomong seperti itu. Di atas gunung anakku, Tuhan akan sediakan. Disebut dengan kata Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu, ini luar biasa keteguhan iman Abraham. Jadi ketika dia bawa Ishak, dia berkata begini, ini bahasa saya. Nah, engkau yang akan dikorbankan hari ini. Ketika dia sudah di atas bukit Moria. Anaknya berkata, Bapak, kenapa harus aku yang dikorbankan? Coba kalau anaknya tanya begitu sama Abraham, kenapa harus aku yang dikorbankan ayah, bapak? Tapi Abraham taat, dia lakukan.
perintah Tuhan tuh betul-betul dia taati sepenuhnya karena imannya teguh. Dia berkata kalaupun nanti Ishak dikorbankan, dia percaya Tuhan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kalaupun harus Ishak dikorbankan dia mati, saya percaya, dia percaya Tuhan bisa membangkitkan Ishak yang sudah mati. Itulah imannya Abraham, Bapak Ibu. Iman yang kokoh, iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak yang Tuhan, akhirnya ketika dia ingin persembahkan Ishak, dia sudah angkat itu pisaunya. Tiba-tiba ada suara dari surga berkata, "Stop! Stop Abraham! Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu kepadaku. Mengorbankan anakku kepadaku," kata Tuhan. Bapak Ibu, Abraham lulus dalam ujian iman. Makanya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Karena imannya terbukti di hadapan Allah. Imannya menjadi iman yang kokoh, iman yang tangguh, iman yang kuat di hadapan Allah. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu pernah diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti Abraham? Di mana Bapak Ibu harus memilih taat atau tidak, memilih untuk tetap beriman atau tidak. Sebab pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Hari ini pun hal yang sama. Apa kita masih tetap memiliki iman yang kuat, yang kokoh? Bukankah kadang-kala ketika ada masalah, ada tantangan, kita gampang undur, kita gampang kecewa sama Tuhan, kita gampang tinggalkan Tuhan. Itu tandanya apa? Iman kita tidak kokoh, iman kita tidak kuat di hadapan Tuhan. Kita harus minta kekuatan dari Tuhan supaya iman kita tuh kokoh dan kuat menjalani hidup kita. Bapak Ibu, saya tahu kita menjalani hidup ini tidak mudah, tidak gampang. Banyak tantangan, banyak godaan, banyak gangguan. Tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan? Ke depan Bapak Ibu, kita lihat teknologi semakin hari semakin canggih. Teknologi itu semakin canggih loh Bapak Ibu. Bagaimana iman kita sama Tuhan? Apa kita masih percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang melebihi segala-galanya, yang melebihi segala teknologi apapun yang hebat di dunia ini? Kita harus tetap memiliki iman di mana kita percaya Tuhan adalah sumber segala-galanya buat hidup kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, milikilah iman yang kokoh, iman yang teguh. Seperti yang dicontohkan oleh Abraham yang kita dengar hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam hidup ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu Ya Tuhan Ku Percaya. Ya Tuhan ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya, aku percaya. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, dan aku percaya.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adakah di antara kita yang mau didoakan saat ini? Tetap imani, tetap teguh pada iman kita. Kita percaya apa yang kita imani, Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Firman-Mu ya dan amin. Katakan, aku percaya. Kita katakan, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Terus nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Amin, amin. Lewati lembah air mata, katakan aku percaya Tuhan. Percaya. Oh, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Aku percaya. Nyanyikan lagu ini Bapak dengan lebih lembut. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Ya Tuhan, ku percaya. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Aku percaya. Aku percaya akan firman-Mu. Kami percaya akan janji firman-Mu buat hidup kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Seringkali iman kami goyah. Iman kami lemah. Ampuni seringkali Tuhan. Seringkali kami Tuhan terpengaruh dengan keadaan seling kami. Hari ini Tuhan, biar kami boleh belajar dari seorang bernama Abraham. Agar kami terus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Untuk kami memiliki iman yang kokoh, teguh di hadapan Tuhan. Iman yang tidak gampang undur. Tapi iman yang tetap kuat di dalam Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus kan roh penolong buat hidup kami. Bahkan hari ini pun ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mungkin, situasi yang mustahil, tapi kami percaya, kami beriman di tengah kemustahilan kami Tuhan. Sebab firman mengatakan, bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu firman-Mu yang Engkau katakan kepada kami. Kami pegang janji firman-Mu itu Tuhan. Tuhan, apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memberikan kami jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan kami kemenangan, kelepasan dari Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Biar mereka menjadi jemaat yang setia dan tetap mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk Jose dan Jesslyn. Tidak henti-hentinya kami berdoa untuk kedua anak ini Tuhan. Karena kami imani hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan dia. Hanya Tuhan yang bisa berikan mujizat kepada kedua anak ini. Kasihani anak ini Tuhan. Tolong anak ini Tuhan. Tuhan, kami baru menyerahkan seluruh jemaat yang sedang sakit,
yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Tapi kami percaya tangan kasih-Mu sanggup menjamah menyembuhkan mereka. Di mana mereka berada saat ini Tuhan. Sehingga minggu depan mereka boleh beribadah. Memuji mereka nama Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, dagangan kami, rumah tangga kami. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Ya kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami imani Tuhan akan terus pimpin bangsa negara kami. Tuhan akan tolong bangsa dan negara kami. Karena apapun yang dihadapi oleh bangsa negara kami, kami percaya ada Tuhan yang terus menopang negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin yang akan menyelesaikan tugasnya bulan Oktober. Bersama seluruh para menteri, mampukan mereka. Tolong mereka Tuhan. Berkati TNI, berkati Polri. Berkati seluruh aparat pemerintahan yang bertugas sampai hari ini. Makasih Bapak. Berkati terus kota Jakarta, Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan kami Tuhan. Biarkan kami boleh terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Berkati setiap jemaat yang sudah terus menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya kita dikuatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu sudah memberikan taburan iman di depan. Saat menjadi penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selagi yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih persembahan dan taburan imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan tayangan media untuk informasi sepekan ke depan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang menghadiri secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, MTH, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Geraha Niaga. Ibadah doa melalui Zoom hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 5 WIB. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 18.30 WIB di Ruko Geraha Niaga. Ibadah WBI akan diadakan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 10 WIB. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah tunas remaja dan youth
hari Sabtu 22 Juni 2024 pukul 15 WIB. Dilayani oleh Kak Wawan. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 23 Juni 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali. Pertama pada pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 WIB. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2024 dengan dihadiri oleh 398 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini dan Bapak Ibu yang terbeban untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan membuka kelas pemuritan secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti, dapat mendaftarkan diri ke sekretariat atau mengisi form yang disediakan di depan. Kelas akan dimulai pada tanggal 26 Juni 2024. Kelas pemuritan di per3 telah diadakan pada tanggal 11 Juni 2024. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Formulir permohonan doa 2024 masih tersedia. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode di layar. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan untuk misi membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WA sekretariat di 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman tambahan terlebih dahulu. Yang pertama, kelas pemuridan 1 akan dimulai tanggal 26 Juni 2024. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti dapat mengisi formulir yang tersedia di depan atau menghubungi sekretariat. Yang kedua, pembuatan kanopi GBI Ruko Geraha Niaga sedang dilaksanakan dengan biaya sebesar 42.710.000 sebagaimana tampak di layar. Oke, terima kasih kepada jemaat yang telah menabur untuk kegiatan ini. Laporan dapat dilihat di layar LCD atau LED ya. Terus biaya yang dibutuhkan 42.710.000. Pemasukan pertama dari donatur 1 500.000, donatur 2 3 juta, donatur 3 300.000, total pemasukan 3.800.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar 38.910.000. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu menabur untuk pembuatan kanopi ini dapat memberikannya dalam bentuk transfer ke rekening khusus untuk kegiatan khusus seperti pembuatan Natal dan pembuatan kanopi ini di nomor rekening 526 033 7647. Terima kasih. Iya, atas nama Kiki Cahyadi, rekening khusus untuk kegiatan khusus. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih buat dukungan Bapak Ibu sampai hari ini untuk segala kegiatan gereja kita, baik kanopi, gerakan berbagi kasih. Kita percaya apa yang Bapak Ibu tabur tidak akan pernah sia-sia untuk Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Engkau sudah berkati ibadah kami yang pertama saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan Engkau akan sertai kami ketika kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Amin. Saat pulang Tuhan Yesus memberkati.